Badai di hati sang pelaut. Dahlan, di usianya yang baru menginjak 30 tahun, adalah seorang pelaut. Laut adalah rumah keduanya, dengan ombak sebagai buayan dan bintang sebagai penunjuk jalan. Namun, rumah sejatinya adalah sebuah gubuk sederhana di tepi pantai, tempat istri tercintanya, Fatimah, dan putra semata wayangnya, Malik, menanti kepulangannya. Setiap 6 bulan sekali, Dahlan akan berlabuh. Momen itu selalu disambut dengan tangisan haru Fatimah dan pelukan erat Malik yang kini sudah bisa berlari menyambutnya di dermaga. Bagi Dahlan, senyum mereka adalah jangkar yang menahannya tatap waras di tengah ganasnya samudra. Foto kecil mereka selalu terselip di saku dadanya, teman setianya dalam kesendirian di tengah laut. Malam itu adalah malam terakhir ketenangannya. Dahlan sedang dalam pelayaran panjang melintasi samudra, entah di belahan dunia mana ia berada. Komunikasi terbatas, hanya sesekali ia bisa mengirim pesan singkat lewat radio kepada Fatimah, menanyakan kabar dan memberitahu tentang kepulangannya yang masih jauh. Namun, di daratan, sebuah tragedi tengah mengintai. Sebuah korsleting listrik di rumah tetangga merembet dengan cepat, dan api yang beringas itu menemukan jalan ke rumah Dahlan. Fatimah dan Malik yang sedang tertidur pulas terperangkap di dalam. Teriakan tetangga dan kepanikan tidak mampu menembus kobaran api yang telah melahap habis semua yang mereka miliki. Ketika berita itu datang ke Dahlan, itu datang dalam bentuk telegram singkat yang dingin, dikirim ke pelabuhan tujuan berikutnya. Kata-kata, istri dan anak meninggal dunia karena kebakaran rumah, menghantamnya lebih keras dari badai terburuk yang pernah ia alami. Dunia Dahlan runtuh dalam sekejap. Laut yang selama ini ia cintai, kini terasa seperti penjara yang mengurungnya jauh dari orang-orang terkasihnya. Ia berteriak, meronta, menendang-nendang dinding kabinnya, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan Fatimah dan Malik. Kepulangannya kali ini bukanlah kepulangan yang ia impikan. Tidak ada Fatimah yang menunggu dengan senyum dan teh hangat. Tidak ada Malik yang berlari menubruknya dengan tawa riang. Hanya ada puing-puing hangus dan tanah yang kosong bekas rumahnya. Dahlan berdiri di sana, di antara sisa-sisa arang tanpa ekspresi. Otaknya seolah menolak untuk memproses kenyataan. Ia melihat ke laut, tempat ia selalu menemukan ketenangan. Tapi kini laut hanya memantulkan kekosongan. Sesuatu dalam dirinya pecah. Sejak hari itu, Dahlan tidak pernah sama. Ia berhenti melaut. Rambutnya memutih dengan cepat, tatapannya kosong. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa pada hal-hal yang tidak ada dan menangis tanpa sebab. Ia sering terlihat di tepi pantai, menunjuk laut lepas, seolah melihat kapal hantunya sendiri. Mereka di sana, bisiknya pada angin, menunjuk ke cakrawala yang kosong. Fatimah dan Malik, mereka menunggu di kapal itu. Mereka akan segera kembali. Penduduk desa mengenalnya sebagai Pak Dahlan yang gila. Mereka kasihan padanya, pada pria gagah yang kini menjadi bayangan dirinya sendiri, terperangkap dalam dunia duka dan ilusi. Ia sering berjalan di bekas rumahnya, mengumpulkan serpihan arang, seolah itu adalah harta karun. Ini mainan Malik, gumamnya memegang seonggok arang. Fatimah pasti yang membuatnya. Ia akan mencoba menyalakan api unggun kecil di sana, percaya bahwa Fatimah dan Malik akan kembali jika ada cahaya yang menuntun mereka pulang. Setiap malam, ia duduk di samping api unggunnya yang kecil. Matanya memancarkan kesedihan yang tak terlukiskan, menunggu kepulangan yang tak akan pernah datang. Dahlan, sang pelaut gagah, kini terdampar di daratan, terjebak dalam badai kesedihan di hatinya sendiri. Sebuah badai yang tak akan pernah reda. Ia adalah pengingat betapa rapuhnya kebahagiaan
dan betapa dahsyatnya kehilangan yang bisa merenggut jiwa seseorang, bahkan sebelum tubuhnya terkubur.